Ya, untuk analisis menggunakan Amos ya, Sam Amos, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka klien 2802 data dan hasil Amos Pro 4. Kita buka. Ya, seperti ini ya. Nanti gunakan data ini, data edit. Karena ini data yang jumlahnya sudah sesuai dengan apa yang ada di proposal atau sudah disesuaikan ya. Jadi gunakan data edit. Nah, data ini kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS terlebih dahulu. Seperti ini caranya. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan versi 26 dan Amos versi 22. Tapi cara ini berlaku sama ya di versi berapapun. Kita tunggu sebentar. Nah, ini variable view ya. Kita klik. Nah, kita copy ini nama dari ini ya, masing-masing variable konstruknya. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini. Kita datanya ini kita copy. Nah, kita gunakan data edit ya. Nah, kita copy dulu. Kita paste di sini. Ya, seperti ini ya. Setelah itu kita save. Nah, ini Amos ya. Nah, kita save di sini. Untuk penamaannya bebas. Nah, ini adalah data yang sudah saya buat. Nah, contoh seperti data Amos. Nah, seperti itu, lalu kita klik save. Seperti itu ya, karena ini saya sudah buat, nanti kita gunakan yang ini saja. Jadi seperti itu untuk cara membuat datanya. Selanjutnya kita uji yang pertama itu adalah FA terlebih dahulu. Jadi exploratory factor analysis. Di sini kita ingin melihat apakah variabel konstruknya itu dapat membentuk variabel latennya. Dilihat dari ini ya, nilai dari Kaiser-Meyer atau KMO. Kemudian nilai Bannet test. Di sini kita ingin melihat apakah variabel konstruk itu tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikoleritas dengan variabel konstruk lainnya, melainkan berkorelasi dengan latennya sendiri. Ini ya di bagian ini KMO dan Bannet test. Kemudian di sini juga ada uji validitas. Dilihat dari loading faktornya. Jadi loading faktor ini harus lebih besar dari 0,4 ya, seperti itu. Dan kurba kalpa ini ingin kita melihat reliabilitasnya, seperti itu. Jadi kurba kalpa ini harus lebih besar dari 0,6, seperti itu untuk ketentuannya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah ini dulu ya, EFA terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian ini ya, dimension reduction faktor. Kita masukkan seluruh datanya ini ke variabel. Kita klik option, suppress file size. Kita klik di sini 40 karena ini adalah nilai batas dari validitasnya. Continue. Skor kita biarkan default. Rotation kita pilih direct oblimin. Continue. Extraction yang kita biarkan default. Descriptive kita centang di sini KMO dan Bannet test. Continue. Oke. Seperti ini hasilnya, kita biarkan dulu. Lalu kita lanjut ke uji reliabilitas. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini harus berkelompok sesuai dengan variabelnya ya. Nah, seperti ini. Karena pengujiannya panjang, ini akan saya persingkat. Jadi sisanya itu hanya repitasi saja. Nah, saya contohkan dua di sini ya, supaya tidak tertukar. Ini kita beri nama
double klik. Nah, ini adalah untuk X1, ini adalah X2. Seperti itu dan seterusnya ya untuk pengujiannya. Nah, di sini yang kita perhatikan itu, nah ini kan ada banyak tabel jadi tidak seluruhnya diperhatikan, yaitu ini saja KMO, kemudian tabel dari pattern matrix, dan ini ya reliabilitas. Nah, ini kita copy. Kita copy ya. Kita copy, kita pindahkan ke Excel supaya lebih mudah dilakukan interpretasi. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita interpretasikan. Nah, ini EFA. Nah, di sini kita lihat untuk Kaiser-Meyer nilainya adalah 0,931, artinya ini sudah lebih besar dari 0,5, maka variabel ini ya, variabel konstruknya itu dapat membentuk variabel latennya. Kemudian untuk Bennett test nilainya 0,00, kalau lebih kecil dari 0,05. Di sini dapat diketahui bahwa tidak terjadi korelasi ke variabel konstruk lainnya ya. Artinya ini dapat berkorelasi lebih besar ke variabel latennya itu sendiri. Selanjutnya adalah ini pengujian dari validitas dan reliabilitas. Di sini untuk variabel X1 sampai dengan X1.1 ya, X1.1 sampai dengan X1.6 itu berada dalam dimensi 2, ini ya dimensi 2, dan nilai loading faktornya ini lebih besar dari seluruhnya sudah lebih besar dari 0,4, maka dikatakan valid ya. Jadi seluruh kuesionernya ini atau seluruh variabel konstruknya ini valid. Dan kemudian nilai kerbak alfanya adalah ini ya 0,917, sudah lebih besar dari 0,6, maka dapat dikatakan reliable. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara membacanya, dan begitu pun dengan data lainnya ya, sama saja, jadi hanya pengulangan saja. Oke, sebelum kita melakukan pengujian CFA yang ini ya, yang pertama kita lakukan di sini kita buat file baru karena ini akan menggunakan aplikasi Amos ya. Kita buat file baru seperti ini, kita tulis di sini file Amos. Nah, ini yang sudah saya buat ya, file Amos ini isinya adalah dumping file seperti ini. Jadi setiap kali pengujian maka akan ada file kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan filenya ini hilang, maka ini save filenya ini yang ya, yang berwarna biru ini, save filenya ini tidak bisa di running. Jadi seperti itu. Kita buat dumping file di sini, file Amos. Kita isi file ini dengan data Amosnya ya. Data Amos kita paste di sini. Nah, nanti kita masukkan data yang ada di file Amos ini. Kemudian pada setiap pengujiannya kita juga buat foldernya seperti ini ya. Contoh seperti ini. Ini adalah untuk CFA1. Ini adalah untuk SEM1. Nah, pada masing-masing folder ini kita juga isikan ini ya, datanya ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak seperti ini nanti save filenya tidak bisa di running. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini, lalu kita buka aplikasi Amosnya. Nah, ini kita bisa save ya. File save as, sama seperti tadi prosesnya, kita bisa save di mana yang kita inginkan. Seperti itu. Ini kita bisa close dulu. Ini misalkan ini sudah kita save ya, jadi data ini. Kita buka aplikasi Amosnya. Seperti ini ya. Nah, kita masukkan data penelitian tadi, data SPSS yang tadi ya, yang ini. Ingat,
loadnya atau masukkan datanya itu data yang dari sini ya, yang dari file Amos ini. Oke, caranya seperti ini. Kita klik ini ya, klik select data file. Nah, ini kita klik file. Nah, ingat masukkan yang file Amos, jangan yang ini. Nanti kalau misalnya kita masukkan ini, itu file yang kecil-kecil itu, yang banyak itu nanti akan muncul di sini ya. Jadi repot nanti. Nah, ini file Amos, kita klik. Kita masukkan data yang ini. Open, lalu oke. Kita cek apakah datanya sudah masuk dengan mengklik ini ya, list variable in dataset. Ya, ini datanya sudah masuk ke dalam aplikasi Amos. Nah, kemudian kita buat modelnya ya. Ini kita buat seperti ini. Nah, karena di sini menggunakan penamaan penuh, maka kita pilih dulu supaya rapi seperti ini ya. Kita pilih dulu mana yang memiliki nama paling panjang, yaitu adalah X2 ya. X2 ini paling panjang. Nah, ini berlaku berbagi pengetahuan. Kita copy terlebih dahulu seperti ini, lalu kita buat ini ya. Nah, ini dengan mengklik ini yang bulat ini seperti ini. Nah, kita pilih ini ya, jadi telunjuk, kita double klik, kita beri nama. Ini adalah X2. Nah, di variable name kita tulis X2, kemudian variable label kita pastekan. Ini terlalu panjang ya. Nah, kita bisa enter seperti ini. Enter. Nah, untuk ukurannya kita bisa sesuaikan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa geser dengan mengklik ini ya, yang ada gambar bisnya ini. Lalu kita copy ini. Ini masih terlalu besar sepertinya. Nah, lalu kita copy sebanyak 5 kali, karena ini ada 5 variabel. Dengan mengklik ini ya, gambar fotokopi ini seperti ini, lalu kita beri nama sesuai dengan variabelnya. Nah, ini saya contohkan beberapa saja ya, karena prosesnya hanya repetisi saja. Ini adalah untuk X1. Jadi yang variable name itu adalah penamaan yang singkatnya saja, X1 seperti ini. Jadi untuk yang penamaan yang lebih panjang atau lebih lengkapnya di variable label. Nah, seperti ini ya. Close. Nah, ini misalkan sudah kita buat semua 5 variabel. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel konstruknya sesuai dengan jumlah ini ya. Sesuai dengan jumlah konstruknya masing-masing. Jadi X1 itu ada 6, X2 ada 5, dan seterusnya. Ini ada 6, kita buat seperti ini, kita masukkan konstruknya, klik ini ya, yang biru ini, kita masukkan sebanyak 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X2 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tanda biru, ini kita lepas dulu, klik ini ya, di select. Nah, kalau ingin memindahkan ini, kita gunakan ini gambar bis ini, kemudian kita centang ini. Kita klik ini ya, preserve simetris. Jadi supaya nanti posisinya tidak berubah ya, seperti ini. Nah, kita masukkan.
seperti ini untuk memasukkan variabel konstruknya. Jadi caranya seperti ini ya. Untuk variabel lainnya juga sama. Nah, ini saya contohkan beberapa saja karena sisanya ini hanya repetisi supaya nanti videonya tidak terlalu panjang. Nah, setelah seperti ini, jika dirasa terlalu besar ya, itu bisa di resize ukurannya. Nah, kalau ini saya biarkan default saja seperti itu. Kalau ingin resize tinggal klik plugin lalu ini resize observe variable. Nah, akan muncul seperti ini ya. Cuma ini tidak saya lakukan. Nah, mending seperti ini aja. Nah, setelah seperti ini, misalkan ini sudah lengkap ya. Nah, ini kan ada yang kosong namanya ini, variable error ini. Kita isi namanya dengan cara plugin selalu ini ya, name unobserved variable. Nah, ini adalah error ya. Seperti itu. Nah, misalkan ini sudah lengkap. Nah, kita buka ini ya. Kita buka file yang sudah saya buat. Nah, ini file yang sudah saya buat ya. Nah, untuk melakukan CFA caranya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita masukkan gambar tadi ya, atau grafik tadi yang ini. Kita masukkan keterangan uji kelayakan model yang ini. Caranya ini ya, klik title, klik di sini, kemudian kita copy ini yang ada di txt ini uji kelayakan model, itu tinggal copy paste saja. Copy paste, kita pilih center align, kemudian font size kita pilih ke 20 misalnya. Klik OK. Nah, kita geser. Ingat kalau menggeser dengan ini ya, gambar bis ini. Seperti ini, lalu kita hubungkan masing-masing variabelnya ini. Dengan cara seperti ini kita select semuanya. Lalu plugins ke ini draft variance. Nah, kita rapikan. Seperti ini. Lalu ini ya, kita pilih ini touch up supaya lebih rapi. Nah, oke. Di select. Nah, ini sudah siap kita lakukan pengujian CFA. Selanjutnya adalah ini ya, analisis properties. Kita centang ini outputnya ini. Jadi untuk default ini hanya ada seperti ini saja. Nah, ini. Nah, kosong seperti ini, lalu kita centang seperti ini ya. Test of normality outliers. Nah, ini sudah saya screenshotkan ya, mana yang harus dicentang. Oke, kita bisa lakukan pengujian. Oh ya, sebelumnya kita save dulu ya. Nah, save-nya seperti ini. Jadi file, save as. Nah, kita save itu di sini. CFA1. Seperti ini. Kita tulis di sini adalah CFA1 seperti ini, lalu kita klik save. Jadi setiap tahap pengujiannya seperti itu ya untuk cara save-nya. Nah, kita bisa running. Nah, ini ada error. Ya, jika terjadi error seperti tadi, caranya seperti ini. Nah, berarti datanya itu belum terload deh. Ini select data file, kemudian file name. Nah, kita di sini kan tadi kita save-nya itu di CFA1. Nah, kita load ini. Data yang di CFA1, open, lalu klik OK. Nah, ini baru kita bisa analisis.
Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini tanda panah merah ke atas ini artinya analisis itu sudah berhasil dilakukan. Kita bisa klik. Nah, ini akan muncul uji kelayakan model dan nilai dari perhitungan dari di grafiknya ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah nilai prop dan nilai RSMA. Jadi untuk yang GFI, CFI, TLI dan lain-lainnya itu hanya pelengkap saja. Nilai prop ini harus lebih besar dari 0,05, RSMA ini harus lebih kecil dari 0,08. Nah, ini sudah memenuhi ya seluruhnya. Kemudian kita lihat outputnya ini. Kita lihat outputnya. Nah, untuk output ini kita klik model fit. Nah, ini kita copy seluruhnya ya. Kita copy seluruhnya seperti ini, lalu kita pindah ke Excel. Lalu kita lakukan interpretasi. Seperti ini. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah interpretasi yang sudah saya buat. Jadi yang terpenting di sini adalah nilai dari prop ya atau p-value ini harus lebih besar dari 0,5. Kemudian nilai dari RSMA ini harus lebih kecil dari 0,08. Nah, ini sudah terpenuhi semua, artinya model ini sudah dikatakan baik ya. Jadi variabel konstruknya itu dapat membentuk variabel latennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian ini SEM1. Caranya seperti ini. Ini kita hapus ya. Kita kembalikan ke panah ke bawah ini. Kita hapus ini. Nah, ini adalah untuk yang SEM1 ya, untuk pengujian struktural equational modeling. Lalu kita hubungkan dengan ini, menu panah yang ini ya, sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat. Seperti ini, lalu kita rapikan dengan menu ini atau touch up. Nah, ini kita save di SEM, di file, save as, SEM. Nah, ini terus ini SEM1, save, kita running. Nah, akan muncul pemberitaan seperti ini ya. Ini artinya model ini belum lengkap. Kita cancel terlebih dahulu, kita tambahkan error. Nah, pada masing-masing variabel latennya. Seperti ini, lalu klik plugins ya, name unobserved variable. Nah, kita coba running ulang. Nah, ini sudah bisa di running ulang. Nah, kita lihat ini ya, tanda panah ke atas ini artinya berhasil dilakukan pengujian. Nah, sama seperti tadi yang pernah kita lihat untuk SEM ini adalah uji kelayakan modelnya, yaitu nilai prop dan RSMA. Di sini untuk prop sudah lebih besar dari 0,5 dan RSMA ini sudah lebih kecil dari 0,08. Maka model untuk SEM ini dapat dikatakan memenuhi kriteria ya. Nah, ini bisa kita copy, sama ya prosesnya seperti tadi. Namun pada pengujian SEM ini ada penambahan, yaitu assessment of normality yang ini ya. Nah, itu nanti di copy lalu diinterpretasikan seperti ini. Jadi untuk keterangannya ini untuk normal, ini untuk yang secara univariat ya, seperti ini, atau secara satu persatu itu dilihat dari nilai ini, skew dan kurtosis. Jadi skew dan kurtosis ini harus di antara plus minus 2,58 seperti ini ya. Nah, 2,58 seperti itu. Nah, untuk yang multivariate kita lihat dari nilai ini ya, CR ini juga sama, harus di antara 2,58. Nah, ini lebih besar, maka untuk multivariate ini dinyatakan tidak normal. Tapi yang penting ini sudah normal ya ininya. Oke. Ini untuk SEM-nya sudah oke. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Nah,
ini kita lihat nilainya itu dari sini di estimate, kita klik. Nah, ini adalah hasil dari pengujian hipotesisnya. Nah, di sini kita lihat untuk X1 ke Y, nilai estimatnya adalah 0,360, kemudian P-nya ini bintang ya. Bintang ini artinya lebih kecil dari 0,01. Nah, ini dinyatakan signifikan ya karena lebih kecil dari 0,05. Jadi pengaruh X1 ke Y itu berpengaruh positif signifikan. Karena ini tidak ada tanda negatifnya, maka pengaruhnya itu positif. X2 terhadap Y, pengaruhnya itu positif signifikan, seperti itu. Nah, pada output ini yang kita perhatikan hanya tabel ini ya, regression way, kemudian nilai dari ini square multiple correlation, dan tabel ini indirect effect. Nah, ini indirect effect nanti digunakan di sini. Ini adalah nilai dari indirect effect atau pengaruh tidak langsung. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan signifikasi dari ini ya, dari variabel mediasinya, kita menggunakan bantuan ini Sobel test, kalkulator Sobel. Caranya seperti ini. Kita buka Google terlebih dahulu. Seperti ini ya. Lalu kita klik di sini. Nah, ini Sobel test kalkulator online. Kita pilih yang paling atas. Seperti ini. Langsung ke sini ya. Conduct Sobel test. Nah, ini. Nanti kita masukkan nilainya di sini. Oke. Kita siapkan dulu. Nah, ini kan ada A, B, SA, dan B. Nah, A dan SA ini kita isi seperti ini ya. Jadi misalkan ini kita contoh untuk X1. Nah, A adalah pengaruh ini. A itu adalah ini. Jadi budaya organisasi ke komitmen organisasi. Nah, nilai ini, kemudian yang B ini adalah nilai dari komitmen ke kinerja. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi untuk A kita isikan nilai estimate-nya. Nah, ini X1 ke Y. Nah, ini estimate kita copy di A. Kemudian SA ini adalah nilai dari SE. SE ini kita copy di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk B ini adalah nilai dari ini Y ke Z. Nah, kita copy di sini, B ini di sini, kemudian SE yang dari B kita kopikan di SB. Calculate. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari pengaruh tidak langsung atau pengaruh dari mediasinya. Kita screenshot. Kita paste di sini. Seperti itu ya untuk pengujiannya. Nah, untuk selanjutnya itu sama saja seperti itu. Jadi misalkan untuk yang ini ya X2 juga sama seperti itu. Jadi A kita masukkan di sini, SE kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk X2 dan X3 statusnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah R square ya, nilai R square ini. Jadi untuk uji R square ini diperoleh nilainya dari ini square multiple correlation ini, Y dan Z. Nah, ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk Y itu nilainya adalah 0,496 atau 49,6%. Jadi variabel Y itu dipengaruhi oleh X1, X2 dan X3 itu sebesar 49,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Selanjutnya untuk Z nilainya adalah 0,637. Di sini menandakan bahwa variabel X1, X2, X3 dan Z memiliki pengaruh sebesar 63,7% terhadap variabel Y atau terhadap variabel Z, sedangkan sisanya 36,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Ya, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.